Suatu hari, seorang pemuda dengan hasrat ingin tahu pergi mencari cerita tentang pemparan si Barohar, Nasution. Ia bertemu dengan seorang lelaki tua, ahli cerita yang dapat membantunya memahami sejarah. Kakek mulai bercerita, mengungkap silsilah dari Padarwungu hingga Raja Mandailing. Dari sana, hingga ke kota Pinang, kakek menjelaskan rute sejarah yang berjalan. Pemuda bertanya, mengapa di Gunung Maria ada Nasution? Kakek menjawab dengan bijak. Dulu ada 8 kerajaan, di mana kota batu adalah yang tertua dan terkuat. Kerajaan itu indah dan besar, penuh kehidupan dan tradisi. Sejak tahun 1600-an, Raja Bayang janji memimpin ke sebuah daerah baru yang dikenal sebagai Pekan Lama. Pekan Lama berkembang dari pelabuhan menjadi kota, di mana kehidupan baru dimulai. Anak dari kerajaan itu dinamai Patuan Bonanta yang meninggal pada tahun 1705. Raja muda penghuni Gunung Maria yang Margaritonga disebut Patuan Nalobiritonga. Dulu kepala penjara Raja Dipar itu menjadi Nasution dan Atok Si Uyang yang Raja Ampat itu bersaudara kandung dan warga sekampung tidak mengetahui itu. Mereka sama-sama kuat. Warga setempat tidak mengetahui siapa yang lebih kuat sehingga mereka berdua diadu domba. Di Labuhan terbagi 2 wilayah yaitu Sangibulisi dan Sikota. Suatu hari sang adik bertengkar dengan abangnya. Namun abangnya membunuh si adik dengan menikamnya seperti mematikan ayam yang berkokok. Namun aneh, sang adik tidak bisa terbunuh dan warga setempat pun kebingungan karena sang adik tidak bisa mati. Di garis Nasution tidak ada marga yang tidak jadi raja. Dalam konteks si Barohar disebut Patuan Mangarajai. Ikan terubuk, cerita rakyat dari Labuhan Batu. Ikan terubuk merupakan spesies ikan yang ada di Kabupaten Labuhan Batu yang berasal dari Bengkalis, Kepulauan Riau dan hanya ditemukan di perairan Sungai Barumun. Sungai Barumun juga sebagai lokasi mata pencaharian. Selain berladang, banyak warga yang bermukim di kota Pinang menjadi nelayan. Konon, ikan terubuk adalah jenis ikan yang menjadi pemimpin kerajaan laut dengan daerah kekuasaan meliputi beberapa selat. Ikan terubuk sangat ingin mempersunting putri Nansasik jelita bernama Puyuh-Puyuh dari kerajaan air tawar. Namun begitu, putri ikan Puyuh-Puyuh menolak hasrat hati ikan terubuk. Dia berdoa kepada Tuhan agar diberi jalan untuk tidak bersama dengan ikan terubuk. Lalu terjadilah peristiwa aneh. Tuan putri menghilang dan berita itu didengar ikan terubuk. Ikan terubuk dan bala tentaranya terus pergi mencari di lautan yang luas. Namun, usahanya sia-sia karena Tuan Putri sudah tiada. Dahulu kala, di Sumatera Utara, terdapat kerajaan Kualu yang megah dan dipimpin oleh seorang raja yang berkuasa penuh. Raja yang di hatinya terpaut pada seorang gadis cantik dari kerajaan seberang, bertekad untuk menjadikannya permaisuri. Dia mengutus panglima terbaiknya, Tengku Raden, untuk menjemput gadis itu. Perjalanan menuju kerajaan seberang yang jauh tidak menghalangi Tengku Raden. Di kerajaan seberang, mereka dipertemukan dan mulai saling tertarik satu sama lain. Selama perjalanan pulang, perasaan cinta tumbuh antara mereka. Pesta pernikahan besar-besaran diadakan antara raja dengan gadis itu. Namun, Tengku Raden menyimpan cinta yang dalam untuk gadis itu. Raja mengetahui semuanya dan merasa dikhianati oleh panglimanya. Dia merencanakan cara untuk mengusir Tengku Raden dengan bekerja sama dengan Belanda. Tengku Raden mengundurkan diri sebagai panglima, marah atas keputusan raja. Raja membujuk permaisuri untuk menarik kembali Tengku Raden dengan janji akan tahta. Tengku Raden menerima kabar bahwa permaisuri mencintainya dan kembali ke kerajaan. Dia disambut sebagai pahlawan tanpa mengetahui bahaya yang mengintai. Namun, dalam momen yang tragis,
Raja menikam Tengku Raden di ketiak sebelah kiri, titik lemah yang terungkap. Hidup di kerajaan Kualu berubah, tudung saji dilarang setelah peristiwa tragis itu. Namun, pulut kuning tetap menjadi makanan tradisional yang diinginkan.